Agustus nama yang abadi, tak hanya dikenang tapi dipakai untuk mengukur waktu. Sebulan dalam kalender namanya disebut sepanjang masa. Namun sebelum dunia mengenalnya sebagai Agustus, ia hanyalah Octavius, seorang pemuda belia di tengah kekacauan Roma. Dalam video-video saya sebelumnya, nama Agustus disebutkan beberapa kali. Pastinya ia bukan orang biasa-biasa saja ya, sehingga namanya muncul terus. Augustus Caesar adalah kaisar Romawi pertama. Nama tersebut sebetulnya adalah sebuah gelar. Namanya ketika baru lahir adalah Gaius Octavius. Ia adalah putra seorang praetor bernama sama, Gaius Octavius. Kita sebut saja Gaius Octavius tua. Praetor adalah pejabat hukum di Roma. Gaius Octavius tua ini bukan dari kalangan bangsawan atau kelas senator, melainkan dari kelas ksatria. Ini semacam kelas sosial di Roma. Seseorang dari kelas ksatria bisa saja naik menjadi seorang bangsawan bila ia kaya dan karirnya mulus. Ibu Gaius Octavius adalah Atia. Atia adalah putri Julia. Julia adalah saudara perempuan Julius Caesar. Nah, kalau Julius Caesar adalah dari kalangan bangsawan. Ketika Octavius berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ibunya menikah lagi dengan seorang mantan gubernur Suriah. Octavius kemudian tinggal bersama neneknya, Julia, saudara kandung Julius Caesar. Pada usia 12 tahun ketika neneknya meninggal, Octavius melakukan penampilan publik pertamanya dengan menyampaikan pidato pemakaman. Octavius yang tampan dan sopan menarik perhatian orang. Octavius belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan seorang tutor budak Yunani bernama Sphyrus. Di kemudian hari, Sphyrus dimerdekakan oleh Octavius dan ketika meninggal, ia mendapatkan pemakaman kenegaraan. Di usia belasan, Julius Caesar mulai memperhatikan putra dari keponakannya itu. Caesar melihat kecerdasan dan ketenangan Octavius dan mulai membimbingnya secara pribadi. Julius Caesar adalah jenderal yang mengubah wajah Roma, tapi juga sosok yang mengancam elit politik lama. Ketika dalam beberapa ekspedisi, Octavius menemani Julius Caesar. Tidak ada yang menyangka bila pemuda belia usia 17 tahun itu kelak akan mewarisi seluruh kekuasaan Caesar dan mengubah sejarah Roma. Kita mundur sejenak ke tahun 60 sebelum Masehi. Julius Caesar membentuk triumvirate pertama yang merupakan aliansi politik dari 3 pria berpengaruh, yaitu Caesar, Crassus, dan Pompei. Aliansi politik tidak resmi ini dibentuk untuk saling mendukung dalam menghadapi Senat. Namun aliansi ini kemudian runtuh ketika Crassus tewas di dalam perang dan Pompei mendekat ke Senat. Senat memerintahkan Caesar untuk membubarkan pasukannya sebelum kembali ke Roma. Tapi Caesar tahu bila ia kembali sebagai warga sipil, musuh-musuh politik akan mengadili dan menghancurkan karirnya. Saat itu Caesar adalah gubernur Gallia dan jenderal dengan pasukan yang setia. Datang ke Roma tanpa pasukan berarti ia akan kehilangan kekebalan hukum. Maka Caesar memutuskan menyeberangi perbatasan yaitu Sungai Rubicon dan masuk ke Italia dengan pasukannya. Dan itu adalah pelanggaran karena pasukan dilarang masuk ke Italia. Tentara hanya boleh beroperasi di provinsi. Memasuki Italia dengan pasukan sama dengan pemberontakan terhadap negara. Bagi Senat, jenderal dengan tentara yang fanatik akan berpotensi menjadi diktator militer. Apalagi Caesar populer di tengah masyarakat, dan bila rakyat mencintainya, Senat tidak bisa mengendalikannya. Peristiwa ini kemudian berujung pada perang saudara yang kemudian dimenangkan oleh pihak Julius Caesar. Namun perang saudara tersebut menyebabkan Pompei dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh Ptolemy ke-13 dari Mesir yang mengira pembunuhan tersebut akan menyukakan hati Caesar. Caesar justru marah dan konon menangisi kematian Pompei, mantan menantunya itu, yang sebetulnya akan ia ampuni. Pembunuhan Pompei oleh orang asing terhadap warga negara Romawi yang terhormat adalah tindakan keji dan menjijikkan bagi Caesar. Caesar sendiri kemudian dibunuh secara sadis oleh para senator yang takut Caesar akan menjadi diktator. Para pembunuh Caesar mengira mereka telah menyelamatkan Republik Roma. Ketika Julius Caesar dibunuh, Octavius tidak berada di Roma.
ia sedang berada di Apollonia untuk studi akademis dan pelatihan militer sebagai persiapan untuk kampanye militer Caesar ke Persia. Pada saat pemakaman Julius Caesar, Marcus Antonius atau Mark Antony membacakan surat wasiat Caesar. Isi surat wasiat itu menyatakan bahwa Octavius diadopsi secara anumerta dan diangkat menjadi ahli waris utama. Sejak saat itu, namanya menjadi Gaius Julius Caesar Octavianus. Caesar juga meninggalkan uang sebanyak 75 denarius kepada setiap warga negara. Itu kira-kira upah kerja buruh selama 2-3 bulan. Selain itu, taman dan villa pribadi Caesar di tepi sungai Tiber diserahkan untuk publik. Dan ternyata Brutus, salah satu pembunuh Caesar, adalah salah satu ahli waris alternatif jika Octavius meninggal dunia. Nama Brutus muncul dalam daftar cadangan ahli waris, menunjukkan bahwa Caesar masih menganggap Brutus bagian dari lingkaran kepercayaan. Ada sebuah frasa yang terkenal yaitu "et tu Brute", yang artinya bahkan kau Brutus, adalah kalimat terakhir yang diucapkan Caesar sebelum tewas. Namun ini hanyalah karangan Shakespeare saja ya, yang muncul dalam drama karyanya untuk menunjukkan keterkejutan dan kesedihan Caesar yang dihianati. Pembacaan surat wasiat oleh Marcus Antonius dan juga orasinya memicu kemarahan publik. Mungkin ada pertanyaan, mengapa yang menjadi ahli waris Caesar adalah Octavianus, padahal Caesar punya anak kandung? Sedangkan Octavianus hanyalah putra dari keponakan Caesar. Caesarion atau Ptolemy ke-15, putra Caesar dan Cleopatra, bukanlah warga Romawi. Caesarion tidak diakui secara hukum sebagai warga Romawi karena ibunya adalah Ratu Mesir, Cleopatra. Lagi pula bila Caesar menunjuk Caesarion sebagai ahli waris, itu bisa memicu krisis yang lebih besar. Sekalipun Octavianus dianggap remeh karena usianya yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun, ia lebih siap dibanding Caesarion yang baru berusia 3 atau 4 tahun. Ketika Octavianus muncul ke panggung politik Romawi, dengan sabar menghadapi orang-orang yang memandang rendah dirinya, yang masih muda, sering sakit dan tak berpengalaman. Anak muda kelahiran 23 September tahun 63 sebelum Masehi ini tidak ada apa-apanya dibanding nama besar Julius Caesar. Namun Octavianus memiliki pikiran yang lebih tajam dibanding pedang. Ia pandai membaca situasi dan memanfaatkannya, sehingga ia mampu menguasai keadaan. Octavianus mendapatkan dukungan dari para veteran dan pendukung Caesar. Kemudian ia membentuk aliansi dengan Marcus Antonius dan Lepidus. Aliansi ini disebut oleh para sejarawan sebagai Triumvirate kedua. Berbeda dengan Triumvirate pertama yang dibuat oleh Caesar, Triumvirate kedua merupakan lembaga resmi yang dibentuk negara dan diatur undang-undang. Hal pertama yang ia lakukan adalah melakukan pembersihan untuk memperbaiki situasi Roma yang kacau. Bersama Antonius dan Lepidus, ia membuat daftar orang-orang yang akan dibunuh. Mereka adalah para pembunuh Caesar. Para musuh politik yang dibunuh disita kekayaannya untuk membiayai pasukan. Banyak tokoh Romawi terkemuka, termasuk senator, menjadi korban. Salah satunya adalah Cicero, seorang filsuf dan senator terkemuka yang kepalanya dipenggal oleh seorang perwira atas perintah Marcus Antonius. Sejumlah reformasi untuk menstabilkan ekonomi dilakukan, buntut dari perang saudara bertahun-tahun, termasuk mengatur mata uang, mengendalikan inflasi, dan mengelola pasokan biji-bijian. Puncak peristiwa adalah pertempuran di Filipi antara pendukung Caesar dan pembunuh Caesar. Pendukung Caesar menang dan Brutus memilih bunuh diri daripada ditangkap. Kemenangan ini melenyapkan sumber oposisi utama. Pada tahun 40 sebelum Masehi dalam perjanjian Brundisium disepakati Antonius menguasai wilayah timur, yaitu Balkan, Suriah, dan Mesir. Octavianus diberi kendali atas provinsi-provinsi di barat termasuk Italia, Gaul atau Prancis, Spanyol atau Hispania, dan Sardinia. Dan Lepidus ditugaskan mengendalikan wilayah Afrika. Afrika maksudnya adalah Tunisia, sebagian Libya, dan sebagian Kartago, bukan seluruh benua Afrika. Aliansi yang lahir setelah timbul kekosongan kekuasaan karena Caesar meninggal ini bukanlah aliansi yang harmonis, karena masing-masing memiliki kepentingan dan agenda sendiri.
Lepidus akhirnya tersingkir, sementara Antonius menjalin aliansi politik sekaligus hubungan asmara dengan Cleopatra, Ratu Mesir. Hubungan Antonius dengan Cleopatra menimbulkan kemarahan Octavianus. Octavianus menyerang Antonius dengan propaganda bahwa Antonius dikuasai wanita asing. Untuk meredam konflik, Antonius menikahi kakak Octavianus, yaitu Octavia. Namun Antonius kembali lagi pada Cleopatra, sehingga Octavianus menganggap ini sebagai pengkhianatan. Situasi memburuk karena kemudian Antonius membagi wilayah kekuasaannya pada anak-anak Cleopatra yang bukan warga negara Romawi. Roma menganggap warisan Caesar telah jatuh ke orang Mesir, maka perang dideklarasikan kepada Cleopatra. Terima kasih sudah menyaksikan video bagian pertama dari kisah Kaisar Agustus ini. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.